Hai semuanya, hello hello. Welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau sudah sering banget nih nontonin kita semua di hari Minggu. Welcome buat kalian yang nonton dari Jakarta, Palangka, Surabaya, dan sekitarnya. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau apa dulu nih teman-teman? Yes, kita mau yel-yel dulu. Jadi kita di sini punya yel-yel ya. Semuanya yang di rumah yuk bangkit berdiri dulu, kita mau yel-yel. Siap? Oke, 1, 2, 3. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Yeay. Sekali lagi ya, yang lebih meriah kita harus loncat. Soalnya kan harus bersemangat nih untuk memulai. Oke, siap? Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Woo! Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Sebentar kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Boleh kita berdiri bersama? Let's celebrate Jesus together. Woo! Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita. Sama-sama katakan.
Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan acara kami Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan sharing cerita firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, sekarang kita lanjut games ya teman-teman. Gamesnya kali ini adalah makan snack dari kepala atas dan harus sampai mulut. Oke, paham? Kita langsung coba aja ya. Misi. Kurang ini deh. Nah. Misi. Siapa yang paling cepat masuk mulut itu pemenangnya. Oke? Siap? Siap. 3, 2, 1, go. Bisa diulang ya kalau misalnya jatuh. Semangat. Semangat. Ayo sedikit lagi. Nice. Jadi pemenangnya adalah Rebecca. Yeay. Kalian kalau punya snack juga bisa cobain ya di rumah. Bye-bye. Halo, welcome back to Joy Online Service kita hari ini. Dan hari ini kita mau membahas topik yaitu Beloved. Mari sama-sama kita ucapkan Beloved. Nah, sebelumnya kita akan mulai dengan secuplik video ini yang menceritakan tentang, coba kita lihat sama-sama. 소은아, 엄마 이것 봐. 엄마가 얘기했지? 성탄절에 산타가 사주실 거라고. 가. 나 사달라고. 집에 장난감 많잖아. 저거 없잖아. 안 된다고. 너 지금 엄마 손 놨다? 엄마 갈 거야. 안 와? 오늘 그럼 너 거기 혼자 있어? 엄마 진짜 간다? 여기 애기 은호야. 그냥 사줄까? 그게 뭐라고? 진짜 엄마 잃어버리면 교회 알지? 일요일마다 알사탕 주는 거기 앞에서 기다려. 엄마가 데리러 갈 거야. 알았지? 은호야. Nah, siapa yang pernah punya pengalaman lost atau tersesat? Pasti kayak pergi ke mall, tahu-tahu kayak, loh mana ya mamaku, atau mana papaku, atau mana keluargaku. Tahu-tahu kayak kita nggak tahu jalan kemana sendiri, distracted, nggak fokus. Kita mungkin lagi lihat mainan, atau kita lagi lihat playground, whatsoever. Tapi siapa yang pernah kira-kira tersesat? Ataupun kalau kita bayangin nih, kalau kita belum pernah tersesat, jangan sampai kita bayangin kalau kita di tempat, di ruangan, atau di tempat yang kita nggak pernah ke situ, nggak familiar, asing banget buat kita, terus kita juga sendirian, nggak ada yang kenal. Kira-kira nih, gimana perasaan kita? Gimana rasanya kalau few minutes later kayak kita, wah finally ketemu nih sama papaku, atau grandma, grandpa, atau mamaku, atau saudaraku. Gimana rasanya? Pasti kayak super happy, bener nggak? Nah, kalau kita semua pernah tersesat pasti sedih. Tapi kalau kita ditemuin atau kayak kita tahu orang yang familiar ataupun keluarga kita, pasti kayak, ya lain kali aku nggak boleh distracted, lain kali aku harus lebih fokus, lebih hati-hati supaya aku nggak tersesat lagi. Yang setuju katakan yes. Nah, hari ini kita juga mau cerita mengenai ada yang hilang nih, ada yang tersesat, yaitu domba yang terhilang. Mari kita sama-sama ucapkan domba yang terhilang. Nah, suatu hari ini ada orang yang sukanya nagih pajak. Pajak itu selalu berhubungan dengan duit. Sama-sama katakan duit. Nah, orang-orang yang dianggapnya itu nggak baik. Orang-orang yang mungkin kayak, dibenci sama banyak orang. Nah, mereka itu datang mendengar tentang Yesus. Nah, ada juga orang Farisi dan guru-guru agama mulai mereka ngomel nih. Mereka bilang, orang ini mau terima orang-orang yang gak baik, orang-orang yang sukanya itu pokoknya ngerampas duit kita. Malah justru makan bersama dengan dia. Kayak, emang
emang ngapain ya Yesus itu? Nah, oleh sebab itu waktu Yesus tahu karena dia adalah Tuhan, dia mengerti semua pemikiran orang yang ada di situ. Oleh sebab itu katanya Yesus tuh cerita kepada mereka dengan perumpamaan ini. Andai kata nih, seorang dari kalian itu mempunyai 100 ekor domba, lalu dia kehilangan satu ekor. Kira-kira apa yang akan dibuatnya? Pasti ia akan meninggalkan yang 99 domba ini dan mencari 1 ekor domba yang hilang. Lalu dia bilang, dan kalau ia menemukan kembali domba itu, ia pasti dengan begitu gembira. Sehingga dipikulnya domba itu di bahunya, digendong, disayang, lalu dibawa pulang. Nah, kemudian ia memanggil kawan-kawan dan tetangga-tetangganya dan berkata, "Hei, ayo mari kita bergembira, kita pesta nih. Karena apa? Dombaku satu yang hilang itu udah aku ketemuin kembali." Nah, begitu juga di surga ada kegembiraan yang lebih besar atas satu orang berdosa yang bertobat daripada 99 orang yang sudah baik dan tidak bertobat. Nah, seperti tadi di awal ya, kalau kita pernah merasakan alone nih, sendirian di tempat yang kita nggak familiar, kita tersesat, kira-kira gimana perasaan kita? Pasti kita sedih. Nah, mari kita berpikir, kira-kira apa yang dilakukan domba itu waktu dia tersesat atau hilang sendirian? Sama nih, perasaannya sama waktu kita hilang atau tersesat. Karena domba ini kebiasaannya adalah dia selalu in a group. Dia selalu berbarengan dengan semua keluarga, semua kawan-kawannya. Domba itu jarang banget ada di tempat sendirian, cuman satu domba aja. Jarang banget. Oleh sebab itu, domba yang terbiasa udah rame-rame di kerumunan grup ini, kalau dia hilang pastinya dia juga panik. Mungkin kayak bingung, karena apa? Domba selalu ada gembalanya. Nah, kalau kita punya nih, seandainya, oke, 100 domba, kan nggak relate. Maksudnya 100 domba kan kita nggak punya. Emang so what kalau aku punya 100 domba, hilang satu, aku nggak apa-apa sih. Kayak aku masih bisa mainan, aku masih bisa happy. Nggak ada hubungannya sama aku. Oke, gimana kalau 100 domba itu kita ganti mungkin siapa di tempat ini yang suka ngumpulin atau koleksi photocard. Yeay, kita mungkin punya, kita ngefan banget sama mungkin K-pop idol atau siapapun itu. Kita ngumpulin photocard sejumlah 100. Dan, kita udah kayak susah-susahnya cari setiap photocard yang kita mau, udah ngumpulin nih koleksinya lengkap 100. Ada satu yang hilang. Kira-kira perasaan kita gimana? Apa kita mikir, gak apa-apalah, kita masih punya 99 photocard yang lain, yang satu hilang gak masalah. Kira-kira apa kayak gitu nih respon kita? Pasti enggak kan? Pasti kayak, loh gak komplit dong. Harusnya series ini, all the collections complete kalau kita punya 100. Kalau satu hilang, pasti kita akan cari sampai ketemu. Yang setuju kata yes. Nah, kenapa nih? Sama halnya dengan domba tadi. Waktu kalau kita tersesat, kita hilang, photocard kita hilang, pasti kita akan berusaha cari sampai ketemu. Waktu ketemu pasti perasaannya adalah happy banget, yang setuju kata yes. Nah, domba tersebut waktu dia hilang, walaupun dia nggak bisa ngomong, tapi saya yakin waktu ditemuin sama gembalanya, pasti dia juga happy banget. Dia kayak merasa, oh finally nih, gembalaku bisa ngelit aku lagi. Karena somehow domba itu kayak nggak ngerti kalau nggak ada leadernya. Dia nggak tahu harus jalan kemana, dia nggak tahu ada bahaya apa di depan gitu kan. Nah, oleh sebab itu kalau kita ditemuin waktu kita habis hilang, pasti kayak kita super happy. Nah, menurut kalian nih, waktu domba itu hilang dan ditemuin oleh gembalanya, kira-kira gembalanya ini illustrate tentang siapa nih? Ya, itu mengilustrasikan tentang Yesus, Tuhan Yesus. Dan domba yang hilang itu mengilustrasikan tentang siapa nih? Kita manusia, kita semuanya dulunya nggak mengenal Tuhan.
sama halnya seperti domba tadi. Waktu dia hilang, tersesat itu seperti kayak kita waktu kita belum kenal Tuhan. Waktu mungkin orang tua kita nggak mengajak kita sehingga kita nggak pernah tahu, bahkan mungkin nggak pernah dengar siapa sih Tuhan Yesus itu, bener nggak? Nah ketika saat ini, hari ini, kalau kita bisa ada, kita bisa dengerin ini, kita bisa ada di Joy Kids kita, berarti ada parents kita yang ngenalin kita sampai kita bisa kenal Tuhan. Yang setuju kata yes. Nah Tuhan Yesus hari ini mau ngingetin, kalau kita udah bersyukur banget kita bisa kenal Tuhan, mari yuk tugas kita sekarang menolong teman kita yang tersesat dengan menceritakan juga kasih Tuhan Yesus yang pernah kita alami waktu kita merasa hilang. Hari ini menceritakan tentang betapa besarnya kasih Tuhan Yesus kepada kita secara pribadi masing-masing, dan super kebenaran kita hari ini ngingetin kita yaitu Jesus loves me and I love Jesus. Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3. Jesus loves me and I love Jesus. Nah cerita hari ini juga memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu tetap dan selalu mengasihi kita. Dan mencari kita bahkan ketika kita melakukan kesalahan ataupun kita hilang ataupun kita lagi nggak fokus ataupun kita lagi distracted. Nah kira-kira nih pasti pengalaman kita waktu kita hilang pasti nggak enak. Kalau kita punya photocard atau kita punya blind box yang kita itu sukanya koleksi satu persatu dari warna apapun kita punya. Hilang satu pasti akan kita cari sampai ketemu. Yang setuju kan yes? Oleh sebab itu jika barang yang berharga buat kita hilang pasti kita akan cari sampai ketemu. Yang setuju kan yes? Oleh sebab itu Tuhan juga hari ini mau ngingetin kita semua ini precious. Kita semua adalah barang berharganya Tuhan. Barang yang favorit banget buat Tuhan. Sehingga kalau kita hilang pasti Tuhan akan cari sampai kita ketemu. Kalau kita udah mengenal Tuhan hari ini berarti yuk kita bawa kawan kita, teman kita, saudara kita, or our family untuk bisa kenal Tuhan, rasain kasih Tuhan juga. Supaya apa? Tuhan happy. Karena sekali lagi di mata Tuhan kita sangat berharga. Dan super kebenaran kita hari ini harus ingat nih, Jesus loves me and I love Jesus. Oke, kita sudah belajar nih dari week ini. Kita ulangi lagi ya, super kebenarannya adalah Jesus loves me and I love Jesus. Sekali lagi, Jesus loves me and I love Jesus. Dan ayat penuntunnya diambil dari Lukas 15 ayat 1-7 or Luke 15 verse 1 until 7. Dan ayat hafalannya diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Or 1 John 4 verse 19. We love each other because He loved us first. Oke, sudah selesai Joy kali ini. Mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih kalau Engkau sudah mengajarkan kami Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Izinkan kami juga mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah selesai nih kali ini. Jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe dan bisa juga share ke teman-teman kalian. See you!